Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Walid Pramudia dari kelas M236 dengan NIM 230407501082. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi IPS di sekolah dasar, yaitu Mari Mengenal Bencana Alam. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Walid Pramudia YouTube channel. Nah, teman-teman bagaimana nih kabarnya semua pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi IPS di sekolah dasar, yaitu Mari Mengenal Bencana Alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami jenis-jenis bencana alam di Indonesia. Yang kedua, mengetahui penyebab bencana alam. Dan yang ketiga, mengetahui cara menghadapi bencana alam. Nah, tetapi sebelum kita lebih lanjut lagi masuk ke dalam materi kita pada hari ini, saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih bencana alam itu? Nah, ternyata nih teman-teman, bencana alam itu adalah peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang besar. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Pernah nggak teman-teman semua berpikir, mengapa sih Indonesia sering terjadi bencana alam? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Nah, ternyata ada 3 alasan loh teman-teman mengapa Indonesia sering terjadi bencana alam. Nah, alasan yang pertama itu letak geografis Indonesia yang berada di cincin api Pasifik. Nah, ada yang tahu tidak apa itu cincin api Pasifik? Nah, cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.550 km dan mengelilingi Samudra Pasifik. Nah, alasan yang kedua itu banyaknya gunung berapi yang aktif. Alasan yang ketiga adalah musim hujan yang panjang. Lalu, apa sih penyebab sehingga bencana alam itu bisa terjadi? Nah, umumnya penyebab terjadi bencana alam karena faktor alam, seperti ada gesekan di lempeng bumi yang menyebabkan terjadinya gempa. Namun, bencana alam juga dapat terjadi karena faktor manusia. Penyebab terjadinya bencana alam karena faktor manusia, seperti terjadinya banjir karena masih banyak yang membuang sampah secara sembarangan. Nah, teman-teman, di sini siapa sih yang masih membuang sampahnya sembarangan? Misalnya membuang sampahnya ke selokan. Nah, itu adalah contoh perbuatan yang salah ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa membuat daerah kita itu banjir, yang membuat selokan itu mampet. Nah, itu perbuatan tidak pantas yang ditiru teman-teman. Nah, selain itu, masih banyak bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan aturan sehingga rentan runtuh apabila terjadi gempa. Nah, setelah kita mempelajari apa itu bencana alam, mengapa di Indonesia sering terjadi bencana alam, dan penyebabnya, sekarang kita melangkah ke jenis-jenis bencana alam. Nah, untuk jenis-jenis bencana alam ada 3. Nah, teman-teman tahu tidak apa saja jenis-jenisnya? Untuk jenis yang pertama ada bencana alam geologi. Nah, bencana alam geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Untuk jenis yang kedua ada bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi di wilayah tertentu.
dan dampaknya bisa dirasakan ke wilayah lainnya seperti badai siklon, badai tropis, gelombang pasang, dan kekeringan. Untuk jenis bencana yang terakhir adalah bencana ekstraterestrial. Apa sih bencana ekstraterestrial itu? Bencana ekstraterestrial adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Nah, bencana alam ini tidak bisa langsung dirasakan dampaknya karena terjadi di luar angkasa, dan benda-benda alam asing itu akan terhalang oleh atmosfer bumi. Lalu, contoh bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia itu apa saja? Nah, yang pertama itu ada gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Lalu apa sih penyebabnya? Nah, ternyata penyebab dari gunung meletus adalah magma yang naik karena terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Selanjutnya ada gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Untuk gempa bumi tersendiri itu terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu gempa tektonik yang terjadi karena pergeseran lempeng tektonik di dalam bumi secara mendadak. Gempa tektonik memiliki jangkauan yang lebih luas, bisa mencapai puluhan kilometer. Contohnya gempa tektonik pada daerah Palu pada tahun 2016 dan gempa bumi yang menimpa Yogyakarta pada tahun 2006. Nah, selanjutnya ada gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik terjadi karena aktivitas gunung berapi akibat adanya tekanan gas. Gempa vulkanik umumnya memiliki kekuatan kecil hingga sedang dan hanya dirasakan oleh penduduk sekitaran gunung saja. Lalu, apa sih penyebab dari gempa bumi itu? Nah, ternyata penyebab dari gempa bumi adalah diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Nah, selanjutnya ada banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang mengenangi daratan. Adapun penyebabnya yaitu hujan deras, luapan sungai, dan pasang air laut. Selanjutnya ada tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar dan merusak. Contohnya itu pada kasus tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, ternyata penyebab dari tsunami ini adalah gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau longsor bawah laut. Nah, selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan tanah atau material longsoran yang bergerak ke bawah. Nah, adapun penyebabnya yaitu hujan deras, penggundulan hutan, dan lereng yang curam. Nah, selanjutnya adalah angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam dan bergerak secara lurus. Angin puting beliung dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena pusarannya mengangkat dan melempar benda-benda yang terlewati. Nah, adapun penyebabnya yang pertama itu perbedaan tekanan dalam satu sistem cuaca, yang kedua pertemuan udara panas dan dingin yang saling bentrok, dan yang ketiga jumlah vegetasi yang sedikit atau kurang di suatu daerah. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi bencana alam? Apakah kita harus panik, berteriak, atau lari, berteriak, panik, kalang kabut, dan tanpa arah? Nah, untuk cara menghadapi bencana alam ada 4 cara. Yang pertama itu tetap tenang dan jangan panik. Walaupun kita sedang diterjang bencana alam, kita jangan panik. Karena kenapa? Karena ketika kita panik, kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan untuk langkah selanjutnya. Nah, yang kedua ada ikuti petunjuk orang dewasa. Yang ketiga, cari tempat yang aman. Dan yang keempat, bawa perlengkapan darurat.
Lalu, bagaimana cara menanggulangi bencana alam? Nah, cara menanggulangi bencana alam itu yang dapat dilakukan yang pertama adalah mitigasi. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Contohnya, membangun infrastruktur tahan bencana, penguatan sistem peringatan dini, dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat. Yang kedua ada sosialisasi. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, selokan atau saluran lain, tidak membangun rumah di dekat tanah miring, dan tidak membakar sampah sembarangan. Selanjutnya ada evakuasi. Melakukan penyelamatan dan evakuasi warga yang menjadi korban bencana. Yang kedua, bantuan. Memberikan bantuan sandang, pangan, dan dukungan psikologis kepada korban bencana. Yang ketiga, ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang terdampak bencana. Dan yang terakhir adalah manajemen pemulihan, memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.